Pernahkah kalian melihat orang yang bisa meramal masa depan, atau kalian sendiri yang bisa memprediksi masa depan? Di malam hari ini, karena saya belum bisa untuk tidur, saya berpikir tentang kemampuan untuk memprediksi masa depan. Tahukah kalian bahwa kemampuan untuk memprediksi, bahkan untuk melihat masa depan, merupakan suatu kemampuan yang memerlukan banyak sekali energi, bahkan tidak jarang membutuhkan pengorbanan yang tidak sedikit. Karena yang namanya masa depan hakikatnya adalah rahasia Allah, rahasia Tuhan yang menciptakan kita. Namun, sifat manusia yang sering tergoda oleh bisikan para setan ingin mendahului apa yang belum terjadi. Maka dari itu, seringkali kita melihat di televisi ataupun di dunia nyata, ada banyak orang-orang yang bertanya kepada mereka yang mengaku bisa melihat atau menerawang atau memprediksi masa depan. Namun apa yang terjadi? Hampir 100%, bahkan mayoritas mereka yang mengaku bisa memprediksi masa depan adalah kebanyakan pembohong, alias mereka hanya memainkan kosakata atau memainkan puzzle petunjuk yang mereka lihat di antara korbannya. Padahal aslinya mereka tidak bisa melihat atau bahkan minimalnya merasakan tanda-tandanya untuk memprediksi masa depan. Namun, banyak sekali orang yang mempercayainya. Bahkan, kebetulan demi kebetulan terjadi, itu dikaitkan dengan prediksi masa depan yang telah mereka katakan. Padahal aslinya, itu adalah takdir dari Allah yang memang terjadi. Nah, di sanalah letak bagaimana seseorang yang mempunyai katanya kemampuan untuk memprediksi masa depan dites kejujurannya. Padahal memang ada orang yang asli bisa memprediksi masa depan. Namun orang tersebut tidak gampang menyimpulkan sesuatu halnya, apalagi mengenai kabar buruk yang akan menimpa seseorang. Orang tersebut sangat hati-hati sekali ketika memberitahukan tanda-tanda atau menerawang ke masa depan, karena imbalannya itu tidak murah, bahkan harus mengorbankan sesuatu yang berharga. Maka dari itu, kalian yang masih penasaran tentang memprediksi masa depan harus berpikir ulang. Apa yang bisa kalian bayarkan untuk membayar prediksi masa depan yang kalian inginkan? Karena yang namanya takdir itu terbagi dua bagian. Ada takdir yang bisa kita rubah, dan ada takdir, ketetapan dari Allah yang sudah tidak bisa kita rubah. Takdir apa yang bisa kita rubah? Takdir yang tentunya ada hal-hal percabangan kehidupan ketika Allah, contohnya,
mentakdirkan kita sukses, maka di sana ada dua cabang. Ada jalan yang halal atau jalan yang haram. Maka dari itu, mengenai tentang takdir kita di masa depan, itu hakikatnya adalah rahasia Allah. Namun disinilah letak kita, ujian keimanan kita. Apakah kita sepenuhnya berpasrah kepada Allah atau mencari jalan lain untuk mensukseskan apa yang kita inginkan di masa depan. Nah, kembali lagi kepada orang-orang yang bisa memprediksi masa depan. Bisa kita lihat, kebanyakan dari mereka hanya bisa memprediksi tentang hal negatif atau kabar-kabar yang tidak baik di masa depan, seperti kabar kematian, perceraian, kehancuran, kebangkrutan, dan lain sebagainya. Namun jarang sekali kita menemukan orang yang memberikan kabar baik, kabar bahagia di masa depan. Karena apa? Karena kabar baik atau kabar bahagia di masa depan itu ada sesuatu hal yang sangat besar sekali bayarannya, yang sangat banyak sekali pengorbanannya ketika kita mencoba untuk melihat minimalnya puzzle demi puzzle di masa depan itu seperti apa. Berbeda halnya dengan kabar buruk di masa depan. Walaupun kita tidak bisa untuk melihat dan memprediksi kabar buruk tersebut tentang seseorang di masa depan, namun dengan permainan kata dari seseorang sehingga memberikan sugesti kepada targetnya, sehingga yang tadinya tidak terjadi maka akan terjadi di masa depan kepada orang yang kita berikan sugesti. Maka dari itu, di sanalah letak jika kita sebagai seseorang yang mempunyai kemampuan supranatural, spiritual, harus bijak dalam menggunakannya. Kalau memang kita tidak bisa, katakan tidak bisa. Jangan sampai malah menjadi menipu orang lain. Karena harus ingat, memprediksi masa depan itu banyak imbalannya, apalagi untuk merubah sesuatu hal di masa depan yang tadinya tidak berhasil menjadi berhasil. Maka kita harus siap untuk memberikan pengorbanan yang setimpal. Kembali lagi, takdir dari Allah terbagi dua. Ada takdir yang masih bisa kita rubah, dan ada takdir yang sudah tidak bisa kita rubah. Takdir yang sudah tidak bisa kita rubah meliputi adalah kematian kita, tentang jodoh kita, tentang rezeki kita. Itu adalah takdir dasar. Namun, ada yang bisa kita rubah takdirnya, yaitu walaupun kita ditakdirkan akan meninggal di suatu hari, umurnya hanya sebatas itu, namun kita bisa merubah takdir kematian kita. Akhirnya, apakah kita mati husnul khotimah atau su'ul khotimah? Apakah kita mati dengan selamat atau mati dengan celaka? Nah, itu yang bisa kita rubah. Bagaimana cara kita merubahnya? Yaitu dengan cara mendapatkan rahmat dari Allah. Yang kedua adalah takdir tentang jodoh kita. Allah sudah memberikan takdir jodoh kita. Namun ada takdir yang bisa kita rubah. Apakah kita mendapatkan jodoh tersebut sesuai dengan yang Allah tetapkan, atau malah jodoh yang belum Allah tetapkan? Di situ ada pilihan kita. Kemudian, ketika kita sudah mendapatkan jodoh, apakah kita bisa bertanggung jawab dalam menjalankan rumah tangganya bersama jodoh kita atau tidak? Karena itu bisa merubah jalan kehidupan
takdir percintaan atau kehidupan tentang jodoh. Apakah berakhir bahagia ataukah berakhir dengan kesedihan. Kemudian tentang takdir berupa rezeki. Allah sudah menentukan rezeki kita sampai kita meninggal nanti. Namun ada takdir yang kita bisa rubah, yaitu bagaimana cara kita mendapatkan rezeki tersebut. Apakah dengan cara yang halal atau cara yang haram. Itu yang bisa kita rubah. Karena pada dasarnya semua itu akan menjadi patokan kita di akhir hayat kita. Apakah kita akan meninggal dengan selamat atau tidak selamat. Karena semua itu tergantung bagaimana kita hidup di dunia ini. Allah sudah memberikan modalnya, tinggal kita bagaimana cara menjalankannya. Karena sesungguhnya hidup di dunia ini merupakan sebuah perjalanan, merupakan sebuah perjuangan untuk kita mengumpulkan bekal nanti di akhirat. Kembali lagi, korelasi tentang kemampuan untuk memprediksi atau melihat masa depan. Mungkin banyak orang yang bisa memprediksi masa depan, namun tidak banyak orang yang benar-benar bisa melihat masa depan. Karena sejatinya masa depan adalah rahasia Allah. Kita hanya bisa meraba-raba berbagai macam tanda yang ada di alam semesta ini. Maka dari itu, hati-hatilah dengan bisikan setan. Jangan sampai memperdaya kita. Bagaimana cara kita agar bisa memprediksi masa depan dengan benar? Tentu ada caranya, yaitu dengan cara kita meminta rahmat dari Allah. Ketika kita mendapatkan rahmat dari Allah, apalagi ridho dari Allah, kita bisa melihat dan memprediksi masa depan dengan benar, yaitu dengan cara kita mengurai berbagai macam petunjuk dari Allah. Karena di alam semesta ini sangat banyak sekali petunjuk dari Allah yang berkaitan tentang masa depan kita. Nah, di sanalah ada dua perbedaan. Ada orang yang menggunakan kemampuan untuk melihat masa depan dengan cara kurang benar, dengan mengikuti hawa nafsu setannya, dan ada orang yang mempunyai kemampuan melihat masa depan yang Allah ridhoi. Tentu saja, dua orang itu merupakan dua orang yang berbeda. Ada yang mendapatkan ridha Allah, dan ada yang belum mendapatkan ridha Allah. Maka dari itu, bagi kalian yang masih sering penasaran tentang masa depan, maka mari kita kembali kepada Allah. Karena yang bisa merubah masa depan hanyalah Allah, yang memberi kita kehidupan dan memberi kita takdir yang baik dan buruk. Maka dari itu, di video ini saya tidak bosan-bosannya mengajak kepada kalian semuanya, mari kita kembali kepada Allah. Mari kita memperbaiki diri, mari kita memperbanyak bertaubat, memohon ampunan kepada Allah. Karena harus kalian yakini, kalau kalian sekarang takdirnya sedang takdir yang tidak bagus, takdir yang menyedihkan, jangan putus asa. Ada Allah yang bisa merubahnya. Begitupun kalian yang sekarang mendapatkan takdir yang bahagia, takdir yang banyak sekali keuntungan, kalian jangan sombong, karena kalian akan diuji dengan takdir yang sebaliknya. Maka dari itu, hanya bergantunglah kepada Allah dan hanya minta bantuan kepada Allah. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.